Pernikahan aneh seorang kades di Sumatera menikah dengan Ratu Siluman Harimau. Di lereng Bukit Barisan, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Lubuk Hantu. Dikelilingi oleh hutan lebat dan suara-suara aneh saat malam, desa ini seperti tak terjamah dunia luar. Tapi bukan hutannya yang menyeramkan, melainkan kisah nyata yang diyakini oleh warga. Kepala desa mereka menikah dengan siluman harimau. Namanya Pak Daulat. Pria setengah baya yang dihormati karena wibawa dan kesaktiannya. Ia tak pernah menikah, tak pernah terlihat dekat dengan perempuan manapun. Tapi pada malam Jumat Kliwon, tahun lalu, ia mengejutkan seluruh desa dengan satu pengumuman. Besok aku akan menikah. Kalian semua diundang. Mempelai wanitaku berasal dari gunung. Dia bukan manusia biasa, tapi ia mencintaiku sejak aku kecil. Warga gempar. Ada yang mengira Pak Daulat gila, ada pula yang curiga ia sedang membuat sandiwara untuk menutupi sesuatu. Tapi tetap saja, seluruh warga berkumpul ke balai desa keesokan malam. Saat rembulan menggantung penuh di atas langit, kabut tipis menyelimuti desa. Dan muncullah sang pengantin wanita, tingginya semampai, wajahnya cantik khas perempuan Jawa Sumatera, kulitnya halus keemasan, tapi bola matanya berkilau kuning seperti kucing malam. Ia berjalan tanpa alas kaki, dan setiap langkahnya membuat tanah bergetar lirih. Ada jejak cakaran di rerumputan, dan suara auman samar terdengar jauh dari dalam hutan. Dialah Ratu Larasati, siluman harimau yang konon menjaga hutan itu sejak ratusan tahun lalu. Menurut legenda, siapapun yang melukai hutan akan didatangi olehnya. Tapi kali ini, ia tidak datang untuk menghukum, melainkan untuk menggenapi takdir cintanya. Dia menyelamatkanku dulu ketika aku tersesat di hutan saat umur 9 tahun, kata Pak Daulat lirih pada warga. Dia bukan setan. Dia penjaga, dan aku berhutang nyawa padanya. Pernikahan digelar secara adat. Tapi saat ijab kabul diucapkan, seekor harimau putih melintas di kejauhan, membuat tanah bergetar dan beberapa warga jatuh terduduk. Namun anehnya, tidak ada yang merasa takut. Seolah aura dari sang ratu membuat hati mereka tenang. Setelah menikah, Pak Daulat tak lagi tinggal di rumah dinas. Ia membangun sebuah rumah panggung di tepi hutan, tempat hanya beberapa orang saja diizinkan masuk. Setiap malam, suara auman terdengar pelan, namun tak menakutkan, lebih mirip nyanyian. Konon, dari pernikahan itu, Ratu Larasati melahirkan 2 anak laki-laki yang aneh. Satu berbulu lebat dengan telinga tajam, tapi sangat pintar berbicara. Yang satu lagi memiliki mata kuning dan kuku panjang, tapi bisa menyembuhkan luka hanya dengan sentuhan. Warga akhirnya menerima mereka sebagai keturunan penjaga desa. Tak ada maling, tak ada bencana, dan tak ada orang berani menebang pohon sembarangan sejak saat itu. Namun, 5 tahun setelah pernikahan, Ratu Larasati menghilang begitu saja. Pak Daulat tampak seperti orang kehilangan separuh jiwanya. Ia hanya berkata, sudah waktunya dia kembali ke alamnya. Tapi cintanya tinggal di sini, di hati anak-anak kami, dan di tiap desir angin yang menyapa Lubuk Hantu. Kini, rumah panggung itu ditutup rapat. Anak-anak siluman itu tumbuh dan belajar bersama anak-anak manusia. Tidak ada yang membedakan mereka, kecuali jika malam tiba dan mereka berlarian di hutan dengan kecepatan luar biasa. Setiap tahun, saat bulan purnama besar menggantung di langit, warga desa menyalakan lentera dan berdoa di hutan. Bukan untuk meminta rejeki, tapi untuk mengucap terima kasih kepada Ratu Siluman Harimau yang telah menjaga desa mereka melalui cinta yang aneh namun suci. Cerita ini sepenuhnya fiktif, dibuat untuk tujuan hiburan dan dongeng.